Hai semuanya, di video kali ini saya Alicia dari kelas 10 MIPA 4 akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Ikutin terus ya. Hal-hal yang kita pelajari dalam teks eksposisi adalah pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, interpretasi makna teks eksposisi, pola pengembangan teks eksposisi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tapi, teks eksposisi itu apa sih? Teks eksposisi adalah teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Teks eksposisi mengandung informasi dan pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Berikutnya, ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, berusaha menjelaskan sesuatu. Maksudnya, isi dari teks eksposisi menjelaskan suatu hal yang berkaitan dengan tema teks eksposisi. Yang kedua, bersifat informatif. Maksudnya, isi dari teks eksposisi memberikan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan tema teks eksposisi. Yang ketiga, singkat, padat, dan akurat. Maksudnya, isi dari teks eksposisi mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, tidak memihak atau mempengaruhi. Maksudnya, isi dari teks eksposisi tidak memaksakan kehendak penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, bersifat non-fiksi. Maksudnya, isi dari teks eksposisi berasal dari narasumber terpercaya. Yang keenam adalah berdasarkan fakta. Maksudnya, isi dari teks eksposisi didasarkan pada hal-hal yang sedang terjadi, hal yang telah terjadi, ataupun hal yang pernah terjadi. Berikutnya, menginterpretasikan makna teks eksposisi. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks. Teks eksposisi terdiri dari tesis, argumen, rekomendasi, atau penegasan ulang. Yang pertama adalah tesis, yaitu bagian awal pada teks eksposisi yang berisi tentang opini dari penulis. Yang kedua adalah argumen. Argumen berfungsi untuk mendukung opini dari penulis yang berada di tesis. Semakin ilmiah bahasa argumen tersebut, maka semakin bagus kualitas dari isi teks eksposisi tersebut. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks eksposisi yang biasa disebut dengan penutup. Bagian penegasan ulang ini berisi kesimpulan dari seluruh isi teks eksposisi. Berikut adalah contoh paragraf dari struktur teks eksposisi. Tesis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan di sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Argumen. Dari tahun ke tahun, jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Padahal, korban karena bencana banjir tentu tidak sedikit. Tidak hanya korban luka-luka, yang meninggal dunia karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi, hal-hal tersebut belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai. Penegasan ulang. Seharusnya, setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Yang kedua adalah membedakan fakta dan opini. Ciri dari kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya, dikumpulkan dari narasumber terpercaya, berisi data-data yang bersifat kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan, menyatakan kejadian yang sedang atau yang telah atau yang pernah terjadi, dan mempunyai data yang akurat. Contoh dari kalimat fakta adalah Negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Ciri dari kalimat opini adalah tidak memiliki narasumber, berisi pendapat tentang objek yang dibahas, bisa berasal dari pendapat pribadi atau kelompok, biasanya disertai pendapat, saran, uraian yang menjelaskan, dan pada umumnya ditandai dengan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Contoh dari kalimat opini adalah, sepertinya nanti sore akan turun hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Berikutnya, pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola deduksi. Teks eksposisi yang dikembangkan dengan pola deduksi diawali dengan informasi umum, lalu disusul dengan informasi khusus.
Yang kedua adalah pola pengembangan proses, yaitu teks eksposisi yang tersusun dari kalimat yang berurutan. Satu kalimat menjadi penjelas bagi kalimat yang sebelumnya. Yang ketiga adalah pola pengembangan induksi, yaitu teks eksposisi yang diawali dengan informasi khusus, lalu disusul dengan informasi umum. Yang keempat, pola pengembangan eksposisi ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang menyertakan contoh atau ilustrasi dari tema teks eksposisi yang dibawakan. Bagian yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terdiri dari pronomina persona, pronomina non persona, nomina atau kata benda, verbal atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan, dan kata sambung. Yang pertama adalah pronomina persona. Pronomina persona adalah kata ganti orang dalam bentuk tunggal atau jamak. Biasanya menggunakan aku, dia, mereka, kita, atau kamu. Yang kedua adalah pronomina non persona, yaitu kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk. Biasanya menggunakan imbuhannya, si, atau dia. Berikutnya adalah nomina atau kata benda. Contohnya, manusia, hewan, kayu, kursi, rumah, buku, batu, kasur, pena, pensil, penghapus, dan sebagainya. Berikutnya adalah verbal atau kata kerja, yaitu kata yang menggambarkan kegiatan. Contohnya, berjalan, berlari, memasak, kerja, membaca, melihat, berbicara, membawa, menggantung, membalikkan, dan sebagainya. Berikutnya adalah adjektiva atau kata sifat. Contoh kata-kata dari adjektiva adalah hitam atau nama-nama warna, pendek, tinggi, kreatif, cerdas, manis, cantik, tampan, mudah, sulit, cepat, lambat, dan sebagainya. Berikutnya ada adverbia atau kata keterangan, yaitu kata yang memaparkan keterangan waktu, suasana, ataupun tempat. Contohnya adalah sore, malam, pagi, siang, subuh, senang, sedih, riuh, kacau, luar, dalam, atas, bawah, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah konjungsi atau kata sambung. Konjungsi digunakan pada teks eksposisi, tujuannya untuk memperkuat argumentasi. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.